Saya Distiani dengan NIM 1930210126. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan pendidikan keselamatan anak usia dini dan juga cara dan upaya pencegahan terjadinya kecelakaan anak usia dini. Perlindungan anak merupakan salah satu layanan yang harus diupayakan dalam lembaga pendidikan anak usia dini. Keberhasilan layanan perlindungan anak usia dini dapat dilihat dari terpenuhinya 3 komponen, yaitu penyediaan lingkungan yang aman, nyaman dan menyenangkan, dan juga penguasaan pengetahuan. Anak-anak tergolong rentan terhadap kecelakaan karena mereka memiliki keterbatasan kognitif. Pemahaman anak yang terbatas menyebabkan anak kurang dapat mengantisipasi dan mengatasi kondisi bahaya yang muncul. Hal ini dapat berakibat fatal untuk keselamatan dirinya. Data kejadian kecelakaan pada anak usia dini menunjukkan 34% kematian disebabkan oleh kendaraan bermotor, 5% oleh jatuh, 4% oleh kebakaran, 13% oleh tenggelam, dan 21% oleh cedera tidak sengaja. Kecelakaan anak di tempat permainan di lembaga pendidikan anak usia dini sangat mungkin terjadi. Kecelakaan yang sering terjadi adalah cedera atau luka karena jatuh. Penyebab kecelakaannya anak banyak disebabkan oleh ketidaksabaran anak dalam bermain dan antri, sehingga anak kurang waspada terhadap bahaya di sekitarnya. Sebagian besar cedera itu terjadi saat anak bermain. Oleh karena itu, anak-anak perlu mendapatkan pemahaman tentang kondisi di tempat bermain, di mana kemungkinan permainan yang dipilih tidak aman sehingga rentan mengalami kecelakaan ketika sedang bermain. Hal ini merupakan bagian dari upaya mengajarkan keselamatan diri kepada anak. Pendidikan keselamatan anak usia dini. Anak sebagai objek perlindungan perlu dibekali dengan pengetahuan dan sikap serta perilaku yang terkait dengan keselamatan dirinya. Salah satu cara untuk membuat anak-anak selamat dari bahaya adalah dengan meningkatkan pemahamannya akan bahaya dan cara-cara mengatasi bahaya melalui pendidikan keselamatan diri. Sumargi dan kawan-kawan melakukan penelitian awal mengenai keselamatan diri terhadap keadaan bahaya yang dekat dengan anak, yaitu bahaya kebakaran, bahaya orang tidak dikenal, bahaya kecelakaan di tempat permainan, bahaya premanisme di lingkungan sekolah, dan bahaya kecelakaan di jalan raya. Anak usia dini berada pada tahap praoperasional. Salah satu caranya bercirikan ketidakmampuan menggunakan sudut pandang orang lain dan kecenderungan mempertimbang sesuatu hanya dari sudut pandangnya sendiri atau juga disebut egosentris. Oleh karena itu, dalam bermain, anak usia dini lebih mengandalkan interpretasi mereka sendiri tentang apa yang dianggap bahaya dan tidak. Anak-anak seringkali gagal mempersepsikan sesuatu dengan baik. Bahkan banyak anak tidak memahami konsep tentang bahaya dan tidak bahaya dengan seringkali interpretasi ini berbeda dengan sudut pandang orang lain. Untuk itu, diperlukan adanya pemberian informasi yang benar mengenai bahaya dan keselamatan melalui pendidikan keselamatan diri. Pengintegrasian pendidikan keselamatan diri dalam pembelajaran anak usia dini harus memperhatikan karakteristik anak usia dini. Dengan menggunakan metode pembelajaran pendekatan saintifik tentu sangat menyenangkan untuk anak. Pendekatan saintifik menumbuhkan kemampuan berpikir anak. Pendekatan saintifik ini sangat relevan dengan cara belajar anak usia dini dan prinsip pembelajaran PAUD. Pendidikan keselamatan lebih ditunjukkan pada pembentukan sikap dan perilaku agar dapat menerapkan kaidah yang berguna untuk menjaga keselamatan diri dan keselamatan orang lain. Sasaran pembinaan dalam pendidikan keselamatan adalah sikap dan kemampuan anak untuk mendukung keputusan yang tepat, didukung oleh keterampilan untuk melaksanakan tindakan. Agar seseorang selamat terhindar dari kecelakaan, ada 4 prinsip pokok yang harus dipegang, yaitu pertama, mengenai bahaya, yang kedua, menghindari bahaya, ketiga, mengontrol bahaya yang tidak dapat dihindari, dan 4, jangan menciptakan bahaya. Prinsip ini bersifat dan berlaku umum untuk berbagai bidang kehidupan seperti transportasi, rekreasi, dan juga olahraga. Beberapa negara di luar negeri sudah mengenalkan cara-cara keselamatan diri dari sejak dini.
Bahkan ada yang memasukkan pendidikan keselamatan diri dalam kurikulum sekolah. The Berkeley County School mengembangkan sebuah kurikulum keselamatan anak. Keterampilan keselamatan diajarkan melalui program instruksi reguler dengan sebuah kurikulum yang dikembangkan oleh konselor sekolah, orang tua, psikolog, perawat, dan petugas keselamatan. Kurikulum diwujudkan dalam permainan musik, sandiwara, dan juga seni dalam menjaga pikiran positif. Keterampilan keselamatan diidentifikasi pada setiap level. Keterampilan pada anak-anak PAUD meliputi keselamatan berjalan kaki, keselamatan area bermain, pelaporan bahaya, keselamatan diri, bahaya di tempat lain, keselamatan di tempat, bahaya kebakaran, dan keselamatan dalam mobil. Aspek-aspek pemahaman tentang keselamatan diri ditunjukkan dari kondisi bahaya yang mungkin terjadi di sekolah. Kondisi bahaya tersebut adalah bahaya kebakaran, bahaya orang tidak dikenal, bahaya kecelakaan di jalan raya, bahaya kecelakaan karena tempat bermain, dan alat-alat permainan yang tidak aman, serta bahaya premanisme atau bullying. Pendidikan keselamatan dapat dilihat dan dilakukan dalam berbagai cara. Banyak bukti ditunjukkan dan menyarankan pendekatan pendidikan keselamatan yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Pemberian pengajaran pada anak harus disesuaikan dengan tahap perkembangan mereka agar materi dapat dipahami dengan baik oleh anak. Pendekatan tersebut dapat meningkatkan pengetahuan anak tentang bahaya dan cara menghindarinya. Selain demonstrasi dan teori, latihan keterampilan khusus lebih efektif meningkatkan pengetahuan dan sikap tentang keselamatan pada anak. Anak cenderung kurang mampu memahami penjelasan secara lisan tentang bahaya bila tidak disertai dengan praktik langsung. Yang selanjutnya, cara dan upaya pencegahan terjadinya kecelakaan pada anak usia dini. Salah satu upaya dalam pencegahan terjadinya kecelakaan pada anak adalah dengan memahami, mewaspadai, dan mencegah kecelakaan tersebut pada anak. Kecelakaan yang paling umum menurut tahap perkembangan adalah yang pertama, bayi yang baru lahir hingga berusia 6 bulan, yaitu berguling dan menjangkau. Kecelakaan yang sering terjadinya adalah jatuh dari tempat mengganti pakaian atau juga bisa dari kursi kayu. Selanjutnya ini luka bakar karena tumpahan dari secangkir kopi, teh, atau air panas lainnya. Yang kedua, bayi yang berusia 6-12 bulan, merangkak dan berjalan. Kecelakaan akibat mainan seperti tepi yang tajam, benda-benda kecil yang bisa dimasukkan ke mulut, memegang yang panas dan juga tajam. Yang ketiga, anak yang berusia 1-2 tahun, ini berjalan dan menyelidiki. Kecelakaan yang sering terjadi karena memanjat, menelan racun seperti obat nyamuk, resiko dari air yang tidak dijaga seperti kolam renang, kolam ikan, dan lainnya. Karena itu, untuk menghindari terjadi kecelakaan pada anak seperti yang disebutkan tadi, maka perlu dilakukan dan dikondisikan hal-hal yang bersentuhan dengan anak di rumah atau di lembaga PAUD. Seperti memilih mainan yang aman bagi anak usia dini. Ada baiknya ketika membeli mainan plastik kita mencoba membengkokkannya untuk melihat apakah mudah patah atau tidak. Mainan sebaiknya tidak dibuat dan dicat dengan bahan yang bersifat toksik karena bisa jadi akan dimakan oleh anak. Yang kedua, kamar mandi yang aman bagi anak usia dini. Lantai kamar mandi dan jalan menuju kamar mandi diberi alas anti licin dan juga kunci pintu bagian dalam tidak dapat jangkauan dan tidak dalam jangkauan anak untuk menghindari anak terkunci di dalam kamar atau tidaknya. Yang ketiga, kamar tidur yang aman bagi anak. Semua perabot, furnitur, dan perlengkapan kamar tidak harus layak dan aman untuk anak. Jauhkan kamar tidur dari bahan dan barang-barang orang dewasa yang berbahaya bagi anak. Yang keempat, halaman yang aman. Alat main di luar diusahakan dari bahan plastik bukan besi, terutama untuk bahan ayunan. Sudah banyak kejadian di mana ayunan besi melukai anak saat bermain. Pencegahan anak supaya tidak cedera. Antisipasi cedera adalah suatu ramalan mengenai suatu kondisi individu yang berisiko untuk mengalami cedera sebagai akibat dari kondisi lingkungan yang berhubungan dengan sumber-sumber adaptif dan pertahanan.
Antisipasi cedera dapat dilakukan dengan menggambarkan apa saja hal-hal yang dapat menyebabkan cedera, apa saja jenis cedera yang dapat terjadi, ada bahayanya, serta apa yang akan dilakukan bila cedera itu terjadi. Adapun jenis cedera yang sering dialami pada anak usia toddler dan pertolongan pertamanya adalah jatuh. Adapun jenis cedera yang sering dialami pada anak usia toddler adalah jatuh, pendarahan, cedera pada leher dan tenggorokan, cedera kepala, demam, keseleo, patah tulang, sendi bergeser atau dislokasi, tersayat atau teriris, dan juga lainnya. Luka yang terjadi pada anak biasanya disebabkan anak terjatuh atau tergelincir ketika bermain. Lantai rumah yang licin atau basah karena air atau minyak juga dapat menyebabkan anak jatuh. Selain itu, kegemaran anak bermain dengan benda-benda tajam seperti garpu, gunting, jarum, atau tusuk gigi juga dapat menyebabkan cedera. Pencegahan cedera pada anak usia dini dapat dilakukan dengan meningkatkan keamanan dan mencegah cedera. Cedera dapat dicegah jika orang tua mengerti hal-hal yang harus dilakukan untuk menghindari anak dari kecelakaan. Pencegahan cedera dapat dilakukan dengan menggunakan dan memberikan pengaman di sekitar anak usia toddler, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengamanan secara umum, seperti tidak meletakkan pisau atau benda tajam dan berbahaya sembarangan. Yang kedua, yang selanjutnya menyimpan zat-zat berbahaya sehingga jauh dari jangkauan anak-anak. Yang tiganya, tidak meninggalkan anak sendirian tanpa pengamanan. Dan yang selanjutnya, jangan menidurkan bayi di tempat yang tinggi karena dapat terguling dan jatuh. Selanjutnya, mengganti popok bayi di lantai atau di atas kasur yang berselimut tebal. Selanjutnya, anak yang agak besar harus dijauhkan dari obat-obatan seperti racun tikus, racun serangga, minyak tanah, sabun, deterjen, dan peralatan mandi. Barang-barang tersebut harus diletakkan di tempat yang jauh dari jangkauan anak-anak, sebab anak-anak sangat menyukai benda-benda yang mencolok dan dapat dijadikan mainan. Yang selanjutnya juga, tidak membiarkan anak bermain sendiri di dalam air, di kolam atau di ember. Anak-anak memang mempunyai sifat suka bermain air dan selalu ingin tahu dengan hal-hal baru. Selanjutnya, jika rumah dekat dengan jalan raya, pintu rumah dan pintu pagar pastikan terkunci, diberi pembatas yang tidak dapat dilangkahi anak-anak. Jangan biarkan anak berada di dekat jalan raya tanpa pengawasan orang dewasa. Dan yang terakhir, hindari anak dari benda panas seperti kompor, setrika, termos, tempat pembakaran sampah, dan juga lainnya. Terima kasih. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti dengan NIM 1930210044. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan, yaitu poin pencegahan anak supaya tidak cedera atau tidak kecelakaan. Antisipasi cedera adalah suatu ramalan mengenai suatu kondisi individu yang berisiko untuk mengalami cedera sebagai akibat dari kondisi lingkungan yang berhubungan dengan sumber-sumber adaptif dan pertahanan. Adapun jenis cedera yang sering dialami pada anak usia dini yaitu cedera kepala, demam, kolesterol, patah tulang, sendi bergeser, dan tersayat. Ada juga seperti jatuh, terus terseret oleh mainan, dan lain-lain. Luka yang terjadi pada anak biasanya disebabkan anak jatuh, tergelincir ketika bermain. Lantai rumah yang licin atau basah karena air atau minyak juga dapat menyebabkan anak jatuh atau cedera. Selanjutnya, media pengenalan perilaku keselamatan pada anak usia dini, yaitu berjalan di jalur kiri,
Menyeberang jalan diperkenalkan supaya fisik motorik anak dapat menjadi terbiasa ketika mereka berpindah dari tempat semula untuk menyeberang ke tempat lainnya. Proses pengenalan relatif sama dengan materi berjalan di jalur kiri, yakni contoh praktik dari jalan dari anak yaitu presentasi verbal dari guru. Stimulasi, contohnya praktek dari guru dan praktek lanjutan oleh anak itu sendiri. Yang kedua itu penggunaan helm. Nah, penggunaan helm ini dikenalkan saat anak-anak berkunjungan ke seperti jalan-jalan atau diajak orang tuanya kemana, jalan-jalan ke tempat-tempat yang rawan akan polisi. Tempat itu adalah polisi yang menjadi sumber utama pembelajaran. Polisi menyontohkan penggunaan helm baik secara verbal maupun dengan praktik langsung. Misalnya polisi itu sendiri mengenalkan pemasangan helm pada anak supaya tidak terbentur kepala ketika jatuh dari motor. Nah, di sela-sela simulasi ditambahkan informasi bahwa anak yang mengenakan helm saat berkendaraan di jalan kemungkinan akan lebih aman ketika jatuh, misalnya jatuh di aspal, misalnya ketika ada debu, misalnya seperti itu. Terus selanjutnya pencocokan dan gunting dijadikan sebagai media pengenalan keselamatan agar jari atau anggota tubuh anak tidak terluka karena benda tajam. Nah, jadi benda tajam itu harus disingkirkan pada anak supaya menghindarkan dia dari cedera atau kecelakaan kecil, misalnya terluka tangan, terus dan sebagainya. Terus menggunakan media kartu jemput. Nah, dipergunakan untuk menjaga agar orang yang menjemput anak adalah betul-betul orang yang dikenal oleh anak atau orang yang memang diminta mewakili orang tua. Nah, jadi misalnya di TK itu kita harus menggunakan kartu jemput supaya anak mengenali siapa yang akan menjemputnya. Misalnya orang tuanya tidak bisa menjemput, nah diwakilkan oleh pamannya akan membawa kartu jemput tersebut supaya guru yang di sekolah bisa mengetahui bahwa ini benar-benar pamannya yang disuruh oleh orang tuanya menjemput. Oke, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Delvina, NIM 1930210105. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode PAUD dan tahapan-tahapan keselamatan AUD. Di sini, metode PAUD watching merupakan adopsi dan modifikasi dari tone watching yang dikembangkan oleh Profesor Yujiro Ogawa. Hasil dan pembahasannya itu diadopsi oleh Emilia. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara kindergarten watching dengan stimulasi kecerdasan visual spasial dan kinestik pada anak. Metode ini dikembangkan sesuai dengan karakteristik anak usia dini dan memenuhi cara belajar anak usia dini, pendekatan saintifik, dan prinsip pembelajaran PAUD tersebut. Upaya pencegahan terhadap kondisi yang membahayakan perlu dilakukan seperti memberikan pelatihan mengenai pendidikan keselamatan diri, pertolongan pertama, dan memperkenalkan media menarik yang berisi materi keselamatan diri. Anak-anak dikenalkan dengan keselamatan dirinya melalui kegiatan bermain yang menyenangkan. Selain itu, anak juga dilibatkan secara langsung dan aktif di dalamnya. Anak-anak diberi kesempatan berpartisipasi untuk mengidentifikasi lingkungan sekolahnya, menemukan tempat-tempat yang berpotensi membahayakan diri, dan mengetahui cara menghindarinya. Pendidikan keselamatan diri dalam rencana tersebut dituangkan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam pendidikan keselamatan diri anak usia dini. Selanjutnya, pendidik membuat dana lembaga yang sederhana
dan mudah dipahami anak. Pendidik juga menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan, yaitu alat tulis, kertas. Kemudian pendidik menjalankan tahapan demi tahapan dalam pendidikan keselamatan diri anak usia dini. Adapun tahapan pertama adalah tahap belajar bahaya. Langkah-langkah yang dilakukan pendidik adalah menyampaikan informasi tentang kemungkinan adanya bahaya dan akibat jika terjadi kecelakaan. 2. Menjelaskan tujuan kegiatan yang akan dilakukan. Definisi dan pemahaman tentang bahaya sangat penting diketahui anak. Selanjutnya tahapan kedua adalah survei bahaya. Tahapan survei bahaya meliputi pendidik menjelaskan antara main dan survei. Pendidik membagi kelompok sesuai dengan keperluan dan luasan lingkungan lembaga PAUD. Pendidik mengajak anak-anak berjalan menggambar lingkungan, melihat lingkungan lembaga PAUD. Pendidik meminta untuk menggambarkan lingkungan yang mempunyai potensi bahaya. Tahap ketiga adalah tahap peta bahaya. Sebelum tahap peta bahaya dimulai, pendidik memasang dena lembaga di dalam ruang kelas. Adapun langkah dalam tahap peta bahaya adalah: 1. Pendidik menjelaskan aturan main dalam tahapan peta bahaya. Pendidik meminta untuk menempel hasil gambarannya di dena lembaga. 3. Pendidik meminta anak menceritakan hasil gambarnya. Tahapan keempat adalah tahap cara menghindari bahaya. Tahap ini mencakup langkah sebagai berikut: anak menceritakan hasil gambarannya, pendidik memandu diskusi dan mengambil kesimpulan. Pendidik keempat adalah tahap peta bahaya dan cara menghindari bahaya. Kedua tahapan ini dilaksanakan secara simultan. Artinya, seorang anak yang telah menyelesaikan tahapan peta bahaya langsung dilanjutkan ke tahapan cara mengetahui bahaya. Pendidik akan mengarahkan dan memandu tahapan tersebut sampai seluruh anak secara bergantian dan mengikuti prosesnya. Ada 9 kecelakaan yang sering terjadi pada anak dan cara mencegahnya, yaitu 1. Terjatuh. Anak kecil pasti sering terjatuh dan biasanya terjadi di rumah. Jenis kecelakaan ini ternyata memiliki porsi sampai 44% dari keseluruhan kecelakaan yang terjadi pada anak. Kebanyakan anak terjatuh karena terpeleset. Konsekuensi yang paling serius ketika anak terjatuh dari tempat yang agak tinggi, misalnya jatuh dari high chair, tempat tidur, atau di tangga. Untuk menghindari kecelakaan ini, pastikan Anda menempatkan pagar di atas bawah tangga. Jangan biarkan ada benda di tangga karena bisa terinjak dan menyebabkan anak terjatuh. 2. Luka bakar dan melepuh. Minum panas menyebabkan lepuhan pada anak di bawah usia 5 tahun. Kulit anak lebih sensitif dibanding orang dewasa. Jadi jika ia terkena minuman panas yang mungkin sudah dibuat dari 15 menit yang lalu, tetap bisa membuat kulitnya melepuh. Ketiga, keracunan. Kalau keracunan biasanya terjadi saat anak bermain dengan obat, produk rumah tangga, kosmetik. Beberapa zat racun bisa menyebabkan balita kesulitan bernapas. Jadi, selalu segera cari bantuan medis saat anak keracunan. 4. Tercekik dan tersedak. Anak bisa menelan, menghirup, atau tersedak benda berukuran kecil seperti mainan kecil, kacang, kelereng. Bayi dan balita paling berisiko tersedak karena mereka suka mengamati hal di sekitarnya dengan memasukkan benda ke mulut. Jadi, pilihlah mainan yang sesuai usia anak. Jauhkan binatang, terutama kucing, dari kamar tidur bayi, dan gunakan jaring perlindung pada stol bayi jika perlu. 5. Tercekik tali tirai. Tali tirai memiliki resiko pada anak kecil. Tali tirai harus jauh dari jangkauan anak atau lebih lebih baik pasang tirai tanpa tali. 6. Tenggelam. Anak bisa tenggelam di ketinggian air kurang dari 3 cm. Jadi, si kecil harus selalu berada pengawasan orang dewasa ketika berada di dalam atau di dekat air. Jangan pernah tinggalkan anak di bak mandi tanpa pengawasan, meski sebentar, dan ada si kakak bersamanya. Jangan biarkan mangkok atau ember tanpa tutup berisi air bergeletakan di sekitar rumah. 7. Cedera di hidung anak. Cedera di hidung disebabkan saat anak
terjatuh di permukaan yang keras, terkena benda yang dilempar oleh orang lain, atau tidak disengaja ditinju dan ditendang anak. 8. Goresan dan cakaran. Goresan dan cakaran disebabkan kuku yang panjang bisa memiliki bayi atau milik anak lain. Hewan peliharaan atau benda tajam seperti pisau, batu, kaca, serta benda-benda pecah belah dan pinggir perebot yang tajam. 9. Terkilir. Terkilir terjadi akibat anak jatuh saat bermain karena terlalu bersemangat. Anak lebih mungkin mengalami patah tulang dibanding orang dewasa, karena tulang mereka memiliki area lunak di dekat tiap tulang yang disebut groove plates. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.